Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wirdardianti dari kelas 3A dengan NPM 22106310549. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD, selaku dosen pengampu mata pengelola pendidikan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS pengelolaan pendidikan. Di sini saya mengambil tema pengelolaan kurikulum untuk mengobservasi kepada 3 sekolah. Oke, jadi tempat atau sekolah yang saya pilih yaitu ada 3. Yang pertama ada Madrasah Aliyah Alimaroh, yang kedua ada Madrasah Sanawiyah Alimaroh, dan yang ketiga ada SMP Tenul Fajri, dan semuanya berada di Bekasi. Nah, untuk Madrasah Aliyah Alimaroh ini ada di sini terdapat profilnya. Untuk alamatnya ada di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Nah, untuk kepala sekolahnya ada Bapak Rahman Prasetyo, SPDI, dan untuk kurikulumnya ada Ibu Hoiriah, SPDI. Dan sekolah ini sudah terakreditasi A. Nah, untuk cakupan pengelolaan kurikulum yang ada di Madrasah Aliyah Alimaroh ini, yang pertama untuk perencanaannya. Jadi untuk perencanaan ini, kurikulum yang dilaksanakan oleh Madrasah Aliyah Alimaroh dilaksanakan setiap tahunnya melalui rapat pengembangan kurikulum yang melibatkan personil madrasah dalam setiap prosesnya, dan biasanya dilaksanakan 2 minggu sebelum tahun ajaran baru. Nah, untuk pengorganisasian kurikulum di Madrasah Aliyah Alimaroh, yaitu kurikulum digolongkan berdasarkan kelompok mata pelajaran atau subjek kurikulum, yaitu mata pelajaran umum dan mata pelajaran Islam atau lokal. Nah, untuk total seluruh mata pelajaran yang ada di Madrasah Aliyah Alimaroh ini terdapat 26 mata pelajaran. Untuk mata pelajaran umumnya itu ada 14, dan untuk mata pelajaran lokalnya atau yang Islamnya itu ada 12. Jadi cukup banyak. Lalu untuk yang ketiga ada penggerakannya. Untuk penggerakan di Madrasah Aliyah, penggerakan kurikulum di Madrasah Aliyah Alimaroh ini diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan pembelajaran yang dimulai sejak rapat pengembangan, penyusunan rencana kerja atau program kerja, penentuan atau pembagian guru kelas dan guru mata pelajaran, serta menyusun jadwal kegiatan pembelajaran. Nah, untuk kurikulum yang ada di Madrasah Aliyah Alimaroh untuk kelas 10 sudah memakai kurikulum Merdeka, sedangkan kelas 11 dan 12 ini masih menggunakan kurikulum 13. Lalu yang keempat yaitu ada pengawasan. Nah, untuk pengawasan kurikulum di Madrasah Aliyah Alimaroh ini dilaksanakan dengan pengawasannya itu secara langsung, yaitu baik oleh kepala sekolah, ketua yayasan, ketua madrasah, dan yang lainnya. Oke, selanjutnya ada kekuatan dan kelemahannya. Untuk kekuatannya itu tadi bisa kita lihat sendiri ya, bahwa mata pelajaran itu cukup banyak. Jadi siswa ini lebih mampu lebih luas lagi pengetahuannya gitu. Terus juga jadi karena terdapat 2 mata pelajaran yang umum dan yang Islam, jadi cukup balance antara umum dan Islamnya gitu. Nah, dan juga untuk di MA Alimaroh ini yang
kekuatannya atau keunggulannya itu di sana itu terdapat 4 mata pelajaran bahasa. Yang pertama ada bahasa Indonesia, yang kedua ada bahasa Inggris, yang ketiga ada bahasa Arab, dan yang keempat ada bahasa Jepang. Nah, untuk kelemahannya itu karena mata pelajarannya cukup banyak, jadi jumlah waktunya itu terbatas waktu pembelajarannya. Jadi terdapat eh, waktu untuk mata pelajaran wajib yang terpotong karena terlalu banyak mata pelajaran ya untuk mencukupi semuanya dalam 1 minggu itu. Nah, selanjutnya ini di sini kita next ke sekolah Madrasah Sanawiyah Alimaroh. Jadi Madrasah Sanawiyah Alimaroh ini masih satu naungan, jadi masih satu yayasan dengan Madrasah Ali Alimaroh. Untuk alamatnya sama, dan untuk kepala sekolahnya ada Bapak Rahmat Rifai, dan untuk kurikulumnya ada Ibu Titin Husnul Khotimah, dan Madrasah Sanawiyah Alimaroh ini juga sudah terakreditasi A. Selanjutnya untuk cakupan pengelolaan kurikulumnya, untuk perencanaannya juga sama, perencanaannya sama dengan Madrasah Ali Al-Maroh, jadi dilaksanakan setiap tahun melalui rapat pengembangan kurikulum biasanya dilaksanakan 2 minggu sebelum ajaran tahun baru dimulai. Nah, untuk pengorganisasiannya juga sama dengan Madrasah Ali Al-Maroh, yaitu kurikulumnya digolongkan berdasarkan kelompok mata pelajaran tertentu. Jadi ada mata pelajaran umum dan mata pelajaran lokal atau Islamnya. Nah, untuk total semua mata pelajaran di Madrasah Sanawiyah Alimaroh ini terdapat 19 mata pelajaran. Nah, untuk mata pelajaran umumnya itu 10 dan mata pelajaran lokalnya atau Islamnya itu 9. Lalu yang ketiga untuk penggerakannya itu jadi kurikulum yang digunakan di Madrasah Sanawiyah Alimaroh itu untuk kelas 7-nya sudah menggunakan kurikulum Merdeka, namun untuk kelas 8 dan kelas 9-nya masih menggunakan kurikulum 13. Nah, selanjutnya untuk pengawasannya sama dengan Madrasah Aliyah Alimaroh, yaitu pengawasan kurikulumnya dilaksanakan secara langsung. Nah, untuk kekuatannya sendiri yaitu sekolah tersebut memiliki tim pengajar berkualitas, ya guru-gurunya karena guru-guru yang berkualitas itu dapat dengan baik merancang, mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum dengan efektif. Nah, untuk kelemahannya sama dengan Madrasah Ali Alimaroh, karena cukup banyak mata pelajarannya, jadi terdapat waktu mata pelajaran wajibnya itu terpotong. Jadi karena jumlah waktu yang terbatas untuk waktu pembelajaran. Selanjutnya kita next ke SMP Itanul Fajri. Nah, untuk SMP Itanul Fajri ini lokasinya masih satu kecamatan, cuma beda desa saja. Nah, di sini untuk kepala sekolahnya ada Ibu Nur Hasanah dan kurikulumnya ada Ibu Dina Herlina. Untuk SMP Itanul Fajri ini juga sudah terakreditasi A. Nah, lalu untuk cakupan pengelolaan kurikulumnya, untuk perencanaannya sama dengan kedua sekolah sebelumnya, yaitu dilaksanakan setiap tahunnya melalui rapat pengembangan kurikulum sebelum tahun ajaran baru dimulai. Nah, untuk pengorganisasiannya, kurikulumnya ini juga sama digolongkan berdasarkan kelompok mata pelajaran, sama juga ada mata pelajaran umum dan mata pelajaran lokalnya. Nah, untuk total seluruh mata pelajaran di SMP Itanul Fajri ini ada 15, mata pelajaran umumnya 9, dan mata pelajaran lokalnya ada 6 berarti. Nah, jadi di antara ketiga sekolah yang tadi itu mata pelajaran di SMP Itanul Fajri ini paling sedikit dibandingkan kedua sekolah sebelumnya. Nah, untuk penggeраkan kurikulumnya yaitu jadi untuk kurikulum yang digunakan di SMP Itanul Fajri untuk kelas 7 dan kelas 8 ini sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, sedangkan untuk kelas 9-nya masih menggunakan kurikulum 13. Dan rata-rata memang sekolahan
seperti ini ya. Jadi baru antara kelas 1 atau 2-nya yang baru menggunakan kurikulum Merdeka, dan untuk kelas akhirnya biasanya masih menggunakan kurikulum 13 karena cukup cukup rumit. Nah, yang selanjutnya yaitu ada untuk pengawasannya sama dengan kedua sekolah sebelumnya, yaitu pengawasan kurikulumnya dilaksanakan secara langsung baik oleh kepala sekolah atau ketua yayasan atau pengawasnya atau pengawas yang datang. Nah, untuk kekuatannya, jadi di SMPT Alemaro ini terdapat guru kelas khusus atau bisa disebut juga wali kelas. Nah, untuk wali kelas ini dia hanya berfokus menjadi wali kelas saja, jadi tidak mengajar mata pelajaran. Nah, wali kelas ini selalu berada di dalam kelas, baik sedang sedang waktu waktu belajar mengajar ataupun tidak. Jadi ketika waktu KBM itu terdapat dua guru di dalam kelas. Jadi ada guru mata pelajaran dan ada wali kelas. Nah, untuk kelemahannya tersendiri, jadi masih apa ya, terdapat guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidangnya karena kurangnya tenaga pendidik. Gitu. Jadi karena lebih lebih ke bercukupan gitu ya, kecukupan, jadi kadang suka nggak ke handle semuanya, jadi itu terdapat guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidang keahliannya. Nah, untuk konsep kurikulum sendiri, jadi konsep di sini saya mengambil hanya satu ya. Jadi konsep kurikulum sebagai substansi, karena kurikulum dianggap orang sebagai suatu paket tujuan yang ingin dicapai atau rencana kegiatan belajar untuk siswa di sekolah. Nah, untuk fungsi-fungsi manajemen pengelolaan kurikulum, yang pertama yaitu pengelolaan yang terencana dengan efektif dapat meningkatkan pemanfaatan sumber daya kurikulum dan pemberdayaan sumber dan komponen kurikulum. Yang kedua yaitu meningkatkan keadilan atau equity dan memberi siswa kesempatan yang lebih besar untuk mencapai hasil optimal yang diperlukan. Nah, untuk yang ketiga, kurikulum yang dikelola dengan baik dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan kebutuhan dan lingkungan sekitar peserta didik. Nah, untuk fungsi yang keempat ini yaitu jika pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif, dan terpadu dapat mendorong kinerja guru dan aktivitas siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, untuk regulasi kurikulumnya ini terdapat di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, undang-undang ini mencakup penggunaan standar nasional pendidikan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana prasarana pengelolaan dan pembiayaan. Nah, untuk dokumentasinya, yang pertama ini ada rapat dengan para wali murid. Nah, yang kedua itu dokumentasi ketika saya sedang eh, mewawancarai eh, guru kurikulum yang ada di Madrasah Aliyah Alimaroh. Nah, untuk yang ketiga itu rapat antara guru dan yayasan di SMPT di MTS Alimaroh. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.